Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Selamat berjumpa atau selamat ketemu pada saat pagi hari ini lewat daring yang boleh kita lakukan. Ibu harapkan kalian dalam keadaan baik-baik dan dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak kami sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran kita atau kita lanjutkan pembelajaran kita, ada baiknya kita berserah dulu kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan yang melindungi kita hingga saat ini. Oleh karenanya kita akan mulai lewat doa, yaitu doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak kami sekalian, pada saat pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya, yaitu mengenai metode penyeimbangan lintasan perakitan. Yaitu metode penyeimbangan lintasan perakitan. Terdapat beberapa metode atau cara pendekatan yang berbeda, akan tetapi mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengoptimalkan lintasan agar diperoleh penggunaan tenaga kerja dan fasilitas yang sebaik mungkin. Ya, ada 3 metode dasar penyeimbangan lintasan perakitan, yaitu yang pertama adalah metode matematis, metode yang dapat menghasilkan suatu solusi optimal. Dan yang kedua yaitu metode probabilistik, simulasi solusi yang dihasilkan adalah solusi yang visible. Dan yang ketiga, metode heuristik, pertama kali juga digunakan oleh Simon dan Neo untuk menggambarkan pendekatan tertentu untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Nah, jadi ya bahwa ada 3 metode tadi dalam 3 metode dasar ya dalam penyeimbangan lintasan perakitan ini. Nah, jadi makanya metode ini juga dibuat yaitu menggunakan cara pendekatan ya yang berbeda dengan tujuan yang sama ya. Tujuannya apa? Mengoptimalkan lintasan agar diperoleh penggunaan tenaga kerja dan fasilitas yang sebaik mungkin. Yang berikut beberapa metode heuristik yang umum dikenal. Yang pertama itu adalah metode Helgeson-Birney ya. Jadi ini nama orang tapi dibentuk atau dibuatlah nama metodenya juga nama dia sendiri. Disebut juga metode ranked ya, positional weight atau metode peringkat bobot posisi. Nah, yang kedua metode region approach. Dasarnya adalah OPC yang ditransformasikan menjadi precedence diagram. Yang ketiga yaitu metode Lerch's candidate rules. Prinsip dasarnya adalah menghubungkan proses atas dasar pengurutan operasi dari waktu proses terbesar. Yang berikut adalah metode waktu operasi terpanjang. Ya, metode ini merupakan metode yang paling sederhana, melakukan pendekatan penyeimbangan lini produksi berdasarkan waktu operasi terpanjang akan diprioritaskan penempatannya dalam stasiun kerja. Prinsip dasarnya adalah menggabungkan proses atas dasar pengurutan operasi dari waktu proses terbesar. Ya, ini dia beberapa jenis metode tadi ya. Ada berapa tadi anak kami? Yaitu tadi ada 3 dan metode heuristik ini ya. Dan itu juga diangkat dari namanya sendiri,
yaitu metode Helgeson, metode Region, metode Lerks ya. Dan yang berikut adalah metode waktu operasi terpanjang. Nah, kemudian langkah yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah urutkan semua elemen kerja yang paling besar waktunya hingga yang paling kecil. Yang kedua adalah elemen kerja pada stasiun kerja pertama diambil dari urutan yang paling atas. Lanjutkan proses langkah B hingga semua elemen kerja telah berada dalam stasiun kerja dan memenuhi waktu siklus. Ya, itulah langkah yang harus dilakukan. Nah, kemudian pengurutan atau pengukuran kerja. Pengukuran yang dimaksud di sini adalah pengukuran kerja suatu aktivitas untuk menentukan waktu yang dibutuhkan oleh seseorang operator dalam melaksanakan sebuah kegiatan kerja dengan kondisi dan tempo kerja yang normal. Jadi pengukuran waktu ini juga kan perlu ya, makanya kalau orang misalnya bekerja itu kalau di Indonesia pada umumnya itu adalah aturannya, ukuran kerjanya ya. Ukuran kerjanya misalnya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore atau jam 4 sore. Nah, yang berikut pengukuran kerja dan manfaatnya. Salah satu pengukuran kerja adalah pengukuran waktu kerja bertujuan untuk mendapatkan waktu standar penyelesaian pekerjaan secara wajar, tidak cepat, tidak lambat. Nah, itu juga perlu ada ukuran kerja. Jadi kalau misalnya dalam menciptakan atau dalam membuat satu produk itu ada ukuran kerjanya ya. Berapa lama kira-kira? Sama seperti orang misalnya membangun suatu gedung, itu kan ada pengukuran kerjanya. Berapa lama kira-kira gedung ini dengan model seperti ini misalnya ya, untuk bisa diselesaikan. Ya, supaya apa? Supaya tidak terjadi supaya tidak terjadi kesalahan ya, kesalahan di dalam penghitungan biaya dan lain sebagainya. Jadi makanya perlu dilakukan pengukuran kerja. Nah, yang berikut adalah manfaat dari waktu standar adalah yang pertama ya, menentukan jadwal dan perencanaan kerja. Jadi kita harus ada jadwal ya, kapan mulai. Nah gitu, ada startnya. Kemudian menentukan standar biaya. Sama seperti yang Ibu katakan tadi, kalau misalnya membangun satu gedung, berarti kan harus ada jadwalnya. Kapan dimulai jadwal untuk pembangunannya. Kemudian menentukan standar biaya. Kira-kira berapa biaya yang dihabiskan atau dibutuhkan dalam membangun gedung tersebut. Nah, yang ketiga untuk memperkirakan biaya sebuah produk sebelum diproduksi. Jadi kan harus tahu ya berapa biaya sebuah produk itu sebelum diproduksi. Jangan sampai ada nanti kerugian ya, atau tidak punya untung sama sekali. Nah, kemudian menentukan pemanfaatan mesin. Jadi itu juga bagaimana pemanfaatan mesin yang ada untuk bisa menghasilkan produksi itu tadi. Nah, kemudian menentukan standar waktu. Standar waktu ini juga perlu karena kenapa? Berapa lama sesuatu itu kita kerjakan, seperti membangun gedung yang Ibu katakan tadi contohnya, kan harus tahu ya standar waktunya berapa lama. Jangan sampai nanti misalnya diperkirakan sudah harus selesai, misalnya kita katakan 3 bulan, ternyata selesainya 4 bulan. Secara otomatis nanti penekanan biaya juga itu juga akan boleh terjadi atau menjadi lain daripada yang sudah ditentukan standar biayanya. Nah, oleh karena itu perlu juga kita perhatikan hal tersebut. Nah, kemudian kita lanjutkan ya pengukuran waktu. Teknik ini dibagi menjadi 2 untuk pengukuran waktu ya. Yaitu pengukuran secara langsung dan pengukuran secara tidak langsung. Nah, pengukuran waktu secara langsung ini apa kira-kira dibagi juga
dua juga, yaitu jam henti, kemudian sampling pekerjaan. Jadi jam henti itu maksudnya ada jam-jam tertentu yang untuk bisa berhenti dalam mengerjakan produk tersebut, ya. Kemudian yang kedua, sampling pekerjaan. Nah, berikut adalah pengukuran waktu secara tidak langsung, yaitu data waktu standar dan data waktu gerakan. Yang berikut adalah konsep lini dalam tata letak berorientasi produk dikenal dua macam lini, yaitu lini perakitan dan lini pabrikasi. Pabrikasi merupakan lini produksi yang membuat komponen dan biasanya menggunakan mesin untuk membuat komponen tersebut. Ya, itu pabrikasi. Artinya kalau misalnya hasil daripada pabrik biasanya kan itu menggunakan mesin dalam pembuatan produk. Nah, kemudian lini perakitan. Lini perakitan merupakan lini produksi di mana komponen akan dipabrikasi melalui sekumpulan stasiun kerja yang biasanya terdiri dari tenaga kerja dan mesin. Kedua lini ini merupakan proses yang berulang. Nah, jadi ada tenaga kerjanya. Kalau tadi kan yang pertama pabrikasi itu memang murni dia buatan daripada pabrik atau mesin. Sementara yang kedua itu adalah itu harus ada tenaga kerja dan juga dibantu oleh mesin. Nah, berikut adalah lini perakitan biasanya menggunakan mesin dan sulit membuat keseimbangan karena diperlukan perubahan mekanis dan rekayasa. Sedangkan lini perakitan biasanya menggunakan tenaga kerja dalam prosesnya sehingga mudah untuk menciptakan keseimbangan dengan memindahkan orang dari satu stasiun kerja ke stasiun kerja lain untuk menciptakan keseimbangan di setiap stasiun. Nah, itu sebenarnya yang menjadi yang harus dilakukan. Bagaimana untuk membuat keseimbangan, ya, keseimbangan lini perakitan dengan menggunakan tenaga kerja. Nah, kemudian yang terakhir ya adalah untuk menciptakan keseimbangan di dalam setiap lini diperlukan suatu proses penyeimbangan untuk menyeimbangkan waktu dan beban di setiap stasiun kerja. Proses tersebut dikenal dengan konsep line balancing, ya, atau penyeimbangan lini. Nah, jadi harus ada keseimbangan, ya. Seperti yang sudah kita katakan tadi, contohnya kita dalam membangun gedung atau dalam membuat satu produk kan harus ada yang kita pikirkan itu, ya, harus ada pengukuran waktunya, ya. Juga harus ada juga standar biaya yang harus kita pikirkan. Dan apalagi yang harus kita pikirkan, ya, banyak yang harus kita pikirkan dalam dalam hal tersebut, ya. Jadi berapa lama kita kerjakan, berapa biaya yang harus dilakukan, ya. Terus jangan sampai nanti salah pengukuran waktu dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu anak-anak kami lewat materi ini, yaitu metode penyeimbangan lintasan perakitan ini, Ibu harapkan kalian atau kita boleh belajar sedikit demi sedikit supaya kita boleh memahami, ya. Dan Ibu harapkan kalian juga mencatat apa yang sudah kita pelajari lewat video singkat ini supaya kalian boleh mengulang kembali di rumah. Jadi Ibu harapkan tetap semangat anak kami dan jaga kesehatan, stay at home, ya. Sekian dan terima kasih.